Buku Gibran The Next Presiden dijual 14.000, respon publik dikasih gratis pun ogah. Iya, kasih aja noh, yang kemarin bilang suhu. Pinter, jarang ngomong, sekali nggak ngomong, bikin gempar dunia. Nah, ya suruh pada beli tuh, sama pendukung-pendukungnya yang suka tantrum, yang suka ngusir-ngusir. Iya, yang mulutnya, alamak, kayak orang nggak makan bangku sekolahan. Karen. 14.000 rupiah. Ini jelas terlalu kemahalan ya. 14.000 rupiah. Karena siapa juga yang pengen ngeluarin 14.000 rupiah untuk kertas pembungkus bakwan bala-bala gehu seperti ini. Jujur ini gimana ceritanya sih? Kok bisa-bisanya kertas pembungkus gorengan kena inflasi, men? Seorang penulis asal Blitar meluncurkan buku berjudul Gibran The Next President di Solo pada 14 Juni 2024. Sang penulis mengaku melakukan wawancara secara imajiner dengan Gibran selaku objek dalam buku. Cek, coba definisikan kata imajiner itu apa? Kata imaginer berasal dari bahasa Inggris imaginary dan dalam bahasa Indonesia artinya tergantung konteksnya. Secara umum, definisinya, imaginer adalah sesuatu yang bersifat khayalan, tidak nyata, atau hanya ada dalam pikiran. Alias ditulis atas pendapatnya sendiri. Yang jelas nih orang terlalu niat ngebuat karya yang halu dibungkus gorengan. Yap, lagi dan lagi si Gibran atau si Samsul dirujak habis-habisan oleh netizen karena bukunya yang berjudul Gibran The Next President tidak laku-laku sampai saat ini. Dan ini membuktikan bahwa kenapa buku ini tidak laku, karena kualitas dari Gibran betul-betul sangat-sangat minim dan masih di bawah standar. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar-komentar dari netizen selanjutnya mengenai persoalan buku yang tidak laku ini, yang sangat memalukan. Buku Gibran The Next President dijual 14.000. Umar Hasibuan dikasih gratis pun ogah baca. Kita lihat bukunya ya. Tarara! Saya pun dikasih gratis pun ogah, bukan cuman Pak Umar Hasibuan doang. Bukan ogah baca, ngelihat aja ogah gitu loh. Karena apa? Satu, kalian masih ingat gak wawancara Gibran dengan Mbak Rosiana Silalahi dan juga Nana Najwa Shihab, bahwa Gibran itu nggak suka baca, di keluarganya itu nggak suka baca. Paling kalau baca itu baca komik tok. Lo aja sebagai wapres nggak doyan baca, apalagi saya mau baca buku tentang lo, Gibran. Bukan bermaksud nggak suka sama wapres kita, enggak ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke diri seseorang itu berbicara apa. Kalau ini saja nggak mau baca, emang mau orang lain tahu tentang diri dia itu loh. Males aja sih membaca bagaimana alur cerita ataupun biodata ataupun literasi tentang diri seseorang. Apakah dia tokoh? Enggak, menurut saya dia orang biasa aja. Kalau bapaknya enggak caruk-maruk kemarin merusak aturan ataupun merusak undang-undang ataupun merusak konstitusi, nggak bakalan ini anak jadi wapres. Pilihan rakyat yang bisa meloloskan dia sebagai wapres itu siapa? Ya karena bapaknya ngacak-acak undang-undang kan, ngacak-acak konstitusi kan. Coba kalau dia nggak lolos, nggak bakalan ada rakyat yang milih dia. Bahkan utak-atik dalam pilpres kemarin itu jelas ada, belum bocor aja. Sekarang kita kembalikan lagi ke pemujanya, ke peternakan Mulyono. Belilah 14.000 doang, nggak bikin kalian miskin kok sebagai pemujanya. Kan setiap kali datang ke Solo, ke kediaman bapaknya, kalian disawer 10.000. Dapat nasi kotak lagi, nggak percaya lagi, nanti saya dikira ngebacot lagi. Bukalah ulang tahun kemarin bapaknya, dapat saweran 10.000, dapat nasi kotak lagi, bagi-bagi nasi yang kalian bawa sendiri, ya kan? Udah kelihatan. Kalau dikasih bapaknya 10.000, ya kalian tinggal nombok 14.000, dapat lah Gibran The Next President. Terus saya heran juga nih, niat banget ngeluncurin buku Gibran The Next President. Sekarang aja baru kok ngejabat jadi wapres, udah nyerekal Pak Prabowo aja. Ngebet banget jadi presiden. Yakin nggak ngacak-acak konstitusi lagi. Terus yakin ada yang milih.
Yakinlah peternakannya pendukungnya Gibran. Mana mungkin Pak Prabowo bisa jadi presiden kalau tanpa Gibran. Jilat terus sampai dubur-duburnya, sampai terkencing-kencing sana. Lagian kalau niat baca buku tuh Mahatma Gandhi, Pak B.J. Habibie, bukunya Muhammad Hatta, bukunya Insinyur Soekarno. Saya punya bukunya Bapak Soeharto ada. Itu menarik sekali. Bukunya Ibu Tin, Pak SBY juga ada. Nah, orang-orang tersebut itu kan tokoh. Apakah Gibran bisa disebut tokoh? Apa prestasi dia? Jadi wapres. Wapres karbitan, bawaan orang tua, titipan orang dalam. Enggak lah kalau dia disebut tokoh. Bapaknya aja disebut bapak tokoh ataupun duta ataupun presiden. Saya nggak mengakui kok. Ya meskipun secara realnya dia presiden dan anaknya ini wakil presiden, dan pasti pendukungnya bilang, lah lo bisa apa mbak? Lebih baik jadi orang biasa tetapi benar-benar tidak mengacak-acak konstitusi daripada jadi pejabat tapi ngacak-acak konstitusi. Jangan lupa beli bukunya ya, kasihan yang udah mencetak, kasihan yang udah menulis. Barangkali nanti dikasih saweran bapaknya lagi 100.000 buat ongkos pulang kalau wisata ke Solo. Ya, idep-idep melarisi junjunganmu sendiri. Tong lang loy Baleng nang nang Hap khoai Thay lá nào pula lá khắp Đây Thôi à mà lạc khoai lá khắp Eng nang. Di atas panggung debat, Gibran ini bicara soal 19 juta lapangan kerja. Kalimat itu terdengar meyakinkan dan penuh harapan. Dan tentu saja enak didengar. Tapi beberapa bulan setelahnya, rakyat kan mulai sadar. Yang dijanjikan pekerjaan, malah yang datang adalah PHK. Yang dijanjikan masa depan, tapi malah ditawari narasi yang masalah hilirisasi dan green jobs, yang belum juga jadi kenyataan. Mahasiswa di Blitar itu tahu persis bahwa janji politik yang kosong itu kan harus dikritik. Maka mereka turun ke jalan, membentangkan poster yang isinya lebih jujur daripada janji kampanye. Kalimat mereka kan tajam, tapi tetap damai. Sayangnya, negara hari ini lebih cepat merespon selembar kertas daripada berjuta rakyat yang tak punya kerja. Mahasiswa itu dihalau dengan tameng protokoler, seolah poster bisa mengancam stabilitas negara. Anehnya, ketika janji gagal dipenuhi, yang disalahkan justru rakyat yang kecewa. Bukannya pejabat yang harus bertanggung jawab atas janji yang dilontarkannya sendiri. Minta rakyatnya sabar, padahal sabar mereka kan sudah lama, bertahun-tahun. Lapangan kerja tidak muncul dari panggung kampanye, tapi dari keberanian menyentuh masalah mendasar, yaitu pendidikan yang kurang nyambung dengan kebutuhan pasar. Regulasi yang menghambat, dan elit yang lebih sibuk membangun pencitraan daripada menciptakan solusi. Hari ini kita tidak melihat 19 juta lapangan kerja, yang kita lihat justru 19 juta alasan, 19 juta pembenaran, dan 19 juta rakyat yang masih menunggu bukti. Maka jangan salahkan mahasiswa yang membentangkan poster. Mereka ini kan suara-suara yang tersisa, yang saat yang lain sudah terlalu letih berharap.